Katanya pendakian singkat dan cocok untuk pemula, tapi kok nggak sampai puncak ketiga. Halo Rek, video saya mulai dari Surabaya Sabtu 27 Juni 2026 di jam 12:45. Oke, edisi pendakian kali ini bersama keluarga mbak saya ya, yaitu ada mas, mbak saya dan dua ponakan saya. Dikarenakan waktunya sudah siang ya, akhirnya kita memutuskan untuk naik tol dari Surabaya menuju ke tol Mojokerto. Untuk biaya tol dari Surabaya Mojokerto yaitu 53. Singkat cerita, kami sudah tiba di base camp Bukit Cendono di jam 2:40. Terpantau juga ya, di base camp Bukit Cendono ini cukup ramai. Tidak usah lama-lama, setelah menurunkan barang, saya menuju ke base camp untuk registrasi perizinan mendaki di Bukit Cendono. Untuk registrasi atau tiket masuk ke Bukit Cendono ini 11.000 ya. Dari pihak base camp kemarin saya itu tidak ada arahan ya untuk jalur-jalur pendakian, tapi saya sudah berinisiatif sendiri untuk melihat dan memahami jalur-jalur itu, dia rute-rutenya menuju ke puncak Cendono. Oke, tidak lupa juga kita sebelum pendakian berdoa terlebih dahulu supaya terhindar dari marah bahaya dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari base camp pukul 3:30 gowone wis kaya porter wake logistik tenda. Mbak, oke, sehabis base camp terus ada warung. Ini ada kata-kata plakat ya, yaitu mendaki bersamamu adalah episode yang ku nantikan. Kapan ya? Kapan hari itu? Tidak ada. Oke, untuk vegetasi menuju pos 1 ini cukup jelas ya, sangat-sangat terbuka dan sungainya terlihat juga jelas di sana. Untuk jalurnya bebatuan dan ada tanah-tanahnya, tapi didominasi dengan batu-batuan, lebih banyak batuannya ya. Ini seperti ini. Petunjuk arah. Petunjuk arah ke ya. pertanian.
Nah, kalau arah ke Cendono masih? lurus. Iya, itu dibaca yang atas. Arah Cendono naik. Ya, berarti kalau ke Cendono masih? Naik. Iya, kalau himbauan itu sama aja peringatan. Peringatan. Ya, apa dibaca itu? Dilarang. Iya. Itu yang bawah. Dilarang turun ini jalur pertanian. Nah, itu berarti pertanian dilarang ya. Kalau pendakian cuma ke sana ya. Untuk menuju pos 1 masih cukup landai jalurnya, masih aman buat kalian yang mau coba-coba mendaki tipis-tipis buat ngilangin stres. Ini ada sumber air mata juga di antara base camp dan pos 1. Ya, hey. Oke, di jam 4:20 sudah sampai di area camp. Tepatnya di warung 4, sebelumnya pos 1. Camp di sini bayar 10.000 ya. Kalau di pos 1 katanya nggak ada sumber, jadi susah buat masak-masak. Tidak berlama-lama kita langsung mendirikan tenda ya. Dan hari juga sudah mulai sore. Ya, ini mau mendaki atau mau jualan sebenarnya ya. Semua isi di rumah jajan-jajannya buat stok 1 bulan ini kayaknya di bawah semua. Bisa udah nyemil aja sama dedek. Mau jualan pop mie katanya. Tidur di sini ya, saya. Airnya keturutan ya, tidur di gunung. Ngopi. Mobilitasnya pakai yang kecil lah bisa. Ada pepaya, pop mie, roti, nasi. Warna hitam. Wis. Ayo iki kate pindahan omah apa kate ngecamp aja ini. Garu. Biasa lah. Pasti kalau ada cewek semua kebutuhan makanan logistik terpenuhi semua. Ya, ini suasana di warung 4 ya. Ini jembatannya. Oke, ini aja yang masak juga. Ini tenda kita ya. Terlihat ya, dua ponakan saya sudah menikmati segarnya sungai Bukit Cendono setelah lelahnya mendaki. Situ aja. Alam gunung.
Oke, kita di warung keempat. Setelah ini pos 1. Kita ngecamp di sini. Di sini di warung 4 ini fasilitasnya cukup lengkap ya. Ada toilet, warung juga ada. Jadi buat yang nggak logistiknya bawanya sedikit tidak usah bingung-bingung, langsung aja beli. Dan untuk yang beragama Islam juga disediain musola ya untuk tempat beribadah. Oke, setelah menyusuri camp area di warung 4 ini, dari sungai, musola, toilet, dan warung, kali ini saya menyiapkan untuk makan sore bersama dua ponakan saya dan mbak saya, itu terlihat jelas ya. Singkat cerita, ini sudah pagi hari di hari Minggu jam 7:55. Setelah istirahat yang cukup, kita akan melanjutkan ke puncak Cendono. Tidak lupa juga kita berdoa supaya selamat dalam perjalanan. Kita mulai pendakian dari warung 4 ini menuju pos 1 di jam 8. Oke. Bisa tunggu. Oke, di jam 8:10 tiba di pos 1 area camp. Oke, dari pos 1 tadi istirahat sebentar cuma buat foto-foto. Lanjut lagi di jam 8:12 dari pos 1. Gak bisa. Lihat adiknya, tunggu. Oke, setelah pos 1 ada persimpangan. Kalau ke atas itu katanya lebih curang, lebih recommended lewat jalur baru kayaknya. Oke. Oke, di setiap percabangan ada penanda ya untuk menuju puncak Cendono. Jadi buat kalian yang baru pertama kali di sini atau mau berniat ke puncak Cendono ini, gak usah khawatir, banyak petunjuk arahnya. Untuk vegetasinya sudah mulai tertutup ya. Ruam ya. Oke, ketemu dulur dewe iki. Takon ndi, Mas? Mojo Agung. Oh, Mojo Agung.
Oke, sampai di pos 2 835. Ini juga bisa buat ngecamp ya di sini. Oke, tadi lihat di peta untuk menuju pos 3 dari pos 2 menuju pos 3 itu lumayan cukup panjang ya. Jadi memutuskan buat istirahat dulu. Nah, saya menuju lagi trek lagi menuju pos 3. Foto dulu. Kakak. Oke, dari pos Foto. pos 2 menuju tanjakan Jancuk. Janji cinta untuk konservasi. Oke, sekitar 2 menit ya estimasinya dari pos 2 itu. Dari pos 2 menuju tanjakan Jancuk ini treknya terlihat nanjak sekali ya, sehingga menguras banyak tenaga yang menyebabkan kita hampir menyerah untuk menuju ke puncak. Pos 3 jam 9:12. Ini si bocil katanya Kakak. lelah jadi digendong ya dek. Dek itu dek. Dadah. Dari pos 3 lanjut lagi dari jam 9:16. Oke, ini bocilnya masih pengen digendong aja ya dek, biar nggak lelah ya. Laki-laki masa kalah sama kakak itu. Gak apa-apa ya, yang penting nyampe pun. Iya. Sembilan 30. Akhirnya di puncak bersama si bocil. Puncak kedua ini bocilnya lorokan sama cendono. Oke, mantap dek, mantap. Oke. Di puncak Bukit Cendono ini saya bertemu lagi dengan rombongan sedulur Pagar Nusa, dan tidak ketinggalan juga kami membuat slogan Pagar Nusa. Dari Bukit Cendono menuju ke Bukit Kencur jam 9:40. Ini si bocil masih digendong ya dek. Dadah dek, dadah ya. Mohon maaf sekali untuk penonton, saya tidak bisa mensepilkan atau memvideokan trek ke puncak Cendono ini, yang dikarenakan saya sedang menggendong ponakan saya. Tapi kurang lebihnya seperti trek menuju pos 3 dan seperti tanjakan Jancuk juga. Akhirnya setengah 11 puncak Cendono 1131.
puncak kedua bersama Bocil setelah Lorokan dan Cendono. Mantap, mantap deh. Rame. Teruntuk kedua ponakanku, mendaki bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di puncak, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah meski lelah. Kalau kaki mulai pegal, napas mulai berat, atau terasa ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap langkah kecil membawa kalian semakin dekat dengan puncak. Jangan takut beristirahat, tetap jangan berhenti untuk terus mencoba. Karena di balik setiap tanjakan yang sulit, Allah telah menyiapkan pemandangan yang begitu indah sebagai hadiah bagi orang-orang yang mau berjuang. Saat nanti berdiri di puncak Cendono, kalian akan melihat betapa indahnya alam ciptaan Allah. Semoga momen itu mengajarkan bahwa semua perjuangan tidak pernah sia-sia. Teruslah melangkah, tetap semangat, saling menyemangati, dan jangan mudah menyerah. Karena puncak bukan hanya tempat yang kita tuju, tetapi bukti bahwa kesabaran, usaha, dan rasa syukur akan selalu membawa kita kepada keindahan ciptaan Allah. Sekian vlog dari pendakian kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sedalam-dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.